Cairan bening ini terlihat seperti air biasa, namun dalam hitungan detik ia mampu melenyapkan identitas, menghancurkan jaringan kulit, dan menyisakan trauma yang tak akan pernah sembuh. Di Indonesia, air keras telah bergeser dari fungsi industri menjadi senjata mematikan. Kita akan menelusuri jejak kasus penyiraman air keras yang paling membekas dalam sejarah negeri ini. Kita kembali ke tahun 2006. Kasus Siti Nur Jazilah atau yang dikenal sebagai Lisa menjadi titik balik kesadaran publik akan ngerinya dampak air keras. Dia menjadi korban kekejaman KDRT yang tidak terbayangkan. Wajah Lisa hancur total setelah disiram air keras oleh suaminya sendiri, Mulyono. Selama bertahun-tahun, penderitaan ini disembunyikan dalam kelamnya rumah tangga. Motifnya, api cemburu yang buta dan ketidaksiapan menghadapi perceraian. Kasus ini menjadi sejarah medis Indonesia dengan operasi face-off atau rekonstruksi wajah total pertama yang melibatkan 42 dokter di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Lisa harus menjalani serangkaian operasi yang sangat panjang. Sekitar 18 kali operasi rekonstruksi wajah yang dilakukan selama bertahun-tahun. Perempuan asal Malang itu tercatat menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 7 tahun. Sebelum akhirnya diizinkan pulang pada 5 Februari 2014 karena kondisinya dianggap sudah stabil secara medis. Mulyono, si pelaku penyiraman, akhirnya diproses secara hukum. Pada tahun 2007, pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara atas dakwaan penganiayaan berat dan terencana terhadap istrinya. Mulyono dilaporkan telah bebas dari masa tahanannya pada tahun 2012. Sebelas tahun kemudian, air keras digunakan sebagai alat pembungkaman. Pada 11 April 2017, penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang usai salat subuh di Masjid Jami' Al-Ihsan yang berlokasi dekat kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua orang yang mengendarai sepeda motor menghampiri Novel dan menyiramkan cairan air keras atau asam sulfat ke arah wajahnya. Serangan ini terjadi dengan cepat, membuat Novel mengalami luka bakar parah pada wajah dan kerusakan fungsi penglihatan yang permanen, terutama pada mata kirinya. Serangan ini bukan masalah personal, melainkan serangan terhadap penegakan hukum. Motifnya, intimidasi. Pelaku ingin menghentikan langkah Novel dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar. Kasus ini sempat menjadi teka-teki nasional selama lebih dari 2 tahun. Polisi baru berhasil mengamankan 2 pelaku pada Desember 2019. Pelaku penyerangan ternyata merupakan oknum anggota Polri aktif yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis. Namun, berdasarkan fakta persidangan, motif penyerangan disebutkan sebagai dendam pribadi. Pada Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis kepada kedua pelaku. Rahmat Kadir Mahulete divonis 2 tahun penjara dan Roni Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini sempat menuai kontroversi dan kritik publik karena dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kerusakan permanen yang dialami oleh korban. Memasuki tahun 2024, kekerasan ini masih menghantui, bahkan dipicu oleh hal yang sangat sepele. Kasus Agus Salim di Jakarta Barat menjadi viral setelah ia disiram air keras oleh rekan kerjanya sendiri. Agus Salim, seorang kepala pelayan atau head waiters di sebuah kafe, disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS alias Aji saat sedang berboncengan motor dengan istrinya dalam perjalanan pulang kerja. Agus mengalami luka bakar serius, sekitar 90% di tubuh dan wajahnya yang mengakibatkan kebutaan permanen pada kedua matanya. Motifnya, sakit hati karena ditegur soal pekerjaan. Aji merasa dendam karena sering ditegur oleh Agus terkait kesalahan kerja seperti masalah input data pesanan. Aji mengaku tersinggung dengan cara Agus menegurnya yang dianggap kasar. Kasus ini memicu perdebatan publik yang luas, bukan hanya soal luka fisik, tapi juga soal dinamika bantuan sosial dan hukum bagi korban di era media sosial. Terbaru, Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, menjadi target serangan air keras pada Kamis malam 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.37 WIB di kawasan Salemba Senen, Jakarta Pusat. Dia sedang mengendarai sepeda motor setelah melakukan rekaman podcast di kantor YLBH yang membahas isu remiliterisme dan uji materi Undang-Undang TNI. Ia didekati oleh 2 orang tidak dikenal yang berboncengan motor Matic, yang kemudian menyiramkan air keras ke arah tubuhnya sebelum melarikan diri. Akibat serangan tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar sekitar 24% yang mengenai bagian wajah, mata kanan, dada, serta tangan. Hingga Senin 16 Maret 2026, korban masih menjalani perawatan intensif di ruang high care unit RSCM. Pihak Kontras menyatakan bahwa proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang.
Bisnis.com melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Status kasus pun resmi naik ke tahap penyidikan melalui Scientific Crime Investigation. Berbagai pihak mengecam keras aksi ini. Serangan ini sebagai tindakan pengecut dan ancaman terhadap demokrasi serta kebebasan berpendapat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga telah memberikan perlindungan darurat kepada Andri Yunus, mengingat statusnya sebagai pembela HAM. Dari api cemburu, intrik politik, aksi pembungkaman, hingga sakit hati di tempat kerja merupakan motif beragam namun berdampak seragam, yakni kehancuran permanen. Mengapa air keras begitu mudah didapatkan? Mengapa hukum seolah belum memberikan efek jera yang sebanding dengan penderitaan korban? Keadilan bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi memastikan tidak ada lagi Lisa, Novel, Agus, dan Andri Yunus berikutnya. Luka akibat air keras mungkin bisa kering, tapi hidup sang korban tak akan pernah sama lagi.